Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Pak Suyoto dan kakak-kakak Asdos. Terima kasih untuk kesempatannya pada saat ini. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu identifikasi agen kecerdasan buatan. Sedikit perkenalan dari kami. Saya Avila Aurelia Irianto dengan NPM 20071072. Saya Muhammad Michael Nofsada Pasha dengan NPM 2007107116. Saya Rio Dava Berlian dengan NPM 2007107738. Dan saya Stefano Benister Karunia dengan NPM 2007107777. Berikut ada beberapa pengertian dari agen menurut beberapa ahli. Kami ambil dua. Yang pertama dari Russell dan Ludwig. Agen adalah segala sesuatu yang dapat dipandang, menangkap, mengetahui, menanggapi lingkungan melalui sensor, dan bertindak terhadap lingkungan melalui efektor. Yang kedua ada Woolrich. Agen adalah sebuah sistem komputer yang berada dalam suatu lingkungan dan memiliki kemampuan bertindak secara otonomos di dalam situasi lingkungan tersebut sesuai dengan sasaran yang dirancang. Dalam artian sebuah agen diharapkan dapat melakukan tindakan yang benar sesuai dengan tujuan diciptakannya agen tersebut. Pada umumnya, sebuah agen terdiri dari dua komponen dasar, yaitu suatu program dan sebuah piranti perangkat keras dari arsitektur atau komputer. Terdapat dua hal penting dalam proses pembuatan program agen. Yang pertama, menyatakan mapping atau pemetaan sebagai sebuah fungsi dan urutan persepsi ke tindakan. Program agen hanya menerima sebuah persepsi berdasarkan jangka waktu tertentu. Kemudian, menyimpan setiap persepsi sesuai dengan urutan tertentu ke dalam memori. Kedua, tujuan dan performance tidak termasuk ke dalam rangka program. Objek yang kami identifikasi adalah pintu otomatis. Pintu otomatis adalah pintu yang terbuka secara otomatis ketika didekati oleh seseorang dan bukannya dibuka secara manual dengan pegangan pintu atau bar. Pintu otomatis telah banyak digunakan dan dibutuhkan oleh jutaan umat manusia. Prototipe dari sebuah pintu otomatis dirancang memiliki dua buah sensor yang masing-masingnya terletak di bagian depan dan belakang pintu, sehingga pintu dapat mendeteksi objek dari dua arah. Selanjutnya ada arsitektur agen. Di sini dalam arsitektur agen terdapat dua konsep. Konsep yang pertama adalah black box, di mana agen menerima masukan dari luar, lalu memprosesnya sehingga bisa dihasilkan sebuah keluaran. Nah, pada agen pintu otomatis sendiri, sensor akan mendeteksi keberadaan objek, lalu sistem akan memproses sehingga aksi yang dilakukan pintu adalah terbuka atau tertutupnya secara otomatis. Selanjutnya. Lalu untuk konsep yang kedua ada PDI. Yang pertama adalah kepercayaan tentang apa-apa saja yang diketahui atau yang tidak diketahui oleh agen tentang lingkungannya. Belief merupakan pengetahuan atau informasi yang diperoleh agen tentang lingkungannya. Agen pintu otomatis dapat mengetahui informasi bahwa ada objek di depannya melalui sensor peer yang mendeteksi keberadaan objek. Lalu yang kedua merupakan keinginan, di mana tujuan atau tugas yang harus dilaksanakan oleh agen atau sesuai yang ingin dicapai oleh agen. Tujuan dari pintu otomatis adalah memudahkan manusia atau penggunanya untuk mengakses pintu. Yang terakhir adalah kehendak. Jadi di kehendak ini merupakan rancangan-rancangan yang disusun untuk mencapai tujuan dari sebuah agen. Oke, selanjutnya di sini adalah page, pintu otomatis. Page di sini terdapat 4 macam, yaitu perceive, action, goal, dan juga environment. Yang pertama ada perceive.
Percept di sini adalah hentakan kaki dalam jarak tertentu atau sentuhan tangan pada pintu. Yang kedua ada action. Action di sini adalah pelakuan yang dilakukan untuk menggeser atau menggerakkan engsel pada pintu. Yang ketiga goal. Goal di sini ada respon sensor untuk membukakan pintu atau menggeser pintu. Yang keempat ada environment. Environment adalah sebuah lingkungan, yaitu halaman rumah, depan rumah, atau pintu-pintu di dalam rumah. Yang kedua ada bias pintu otomatis, yaitu performance measure, environment, aktuator, dan juga sensor. Yang pertama, performance measure. Performance measure di sini adalah untuk menghemat waktu, mempermudah bagi yang memiliki kebutuhan tertentu, atau yang sedang dalam kondisi tertentu. Lalu ada keamanan dan juga ketepatan. Yang kedua ada environment. Environment di sini adalah manusia, objek yang bergerak, kondisi seperti sekitar atau jalan. Yang ketiga ada aktuator. Aktuator di sini terdapat motor DC, driver motor, door hanger, idly pulley power supply. Yang keempat ada kamera, ada sensor. Pada sensor ini terdapat kamera, sensor PIR. Yang sensor PIR di sini terdapat Fresnel lens, IR filter, komparator, amplifier, dan juga pyroelectric sensor. Lalu selanjutnya ada jenis lingkungan di dalam agen pintu otomatis. Pada agen ini termasuk ke dalam partially observable. Mengapa demikian? Karena definisi dari partially observable ini adalah ketika pada sensor pintu otomatis ini, pintu tersebut tahu ada halangan ataupun gerakan di depan pintu tersebut. Oleh sebab itu, pintu tersebut jika didekati dengan orang maupun barang, akan terbuka dengan sendirinya. Di partially observable ini, sensor tersebut bisa mendeteksi adanya halangan dan gerakan, akan tetapi kelemahannya di sini adalah sensor tersebut tidak mengetahui dalam bentuk apa yang men-trigger sensor tersebut. Sensor tersebut hanya dapat mengetahui adanya gerakan yang mendekati sensor tersebut, supaya trigger pintu itu terbuka dengan sendirinya. Selanjutnya. Baik, berikutnya adalah jenis-jenis agen di pintu otomatis. Di sini ada 5 jenis. Yang pertama ada simple reflex agent. Nah, jenis agen ini tuh merupakan agen yang bekerja berdasarkan refleks dan yang paling sederhana, karena hanya menerapkan teknik kondisi aksi. Untuk analisa pada pintu otomatisnya, yaitu jika suatu objek terdeteksi oleh sensor berada di depan atau mendekati pintu, maka pintu secara otomatis akan terbuka. Begitu juga sebaliknya, jika objek menjauh dari kawasan pintu, maka pintu akan menutup kembali. Untuk jenis agen yang kedua yaitu model based reflex agent. Model based reflex agent ini merupakan agen yang tetap melakukan pengecekan terhadap keadaan lingkungan, sehingga dapat memberikan respon yang tepat. Analisanya adalah pintu akan terbuka secara otomatis hanya jika sensor mendeteksi keberadaan objek di dekat pintu. Jika sensor tidak mendeteksi apapun, maka pintu tidak akan terbuka. Baik, berikutnya jenis agen yang ketiga yaitu goal-based reflex agent. Jenis agen ini merupakan jenis agen yang mendasarkan setiap tindakannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan setiap kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Analisa pintu otomatis pada jenis agen ini adalah agen pintu otomatis bertujuan untuk membuka dan menutup pintu secara otomatis agar manusia atau pengguna dapat mudah mengakses suatu ruangan tanpa perlu melakukannya secara manual dengan anggota tubuh. Jenis agen yang keempat adalah learning agent. Jadi learning agent ini yaitu belajar dari pengalaman, meningkatkan kinerja bertanggung jawab untuk membuat perbaikan dan memberikan umpan balik
tentang bagaimana agen itu bekerja. Jenis agen yang kelima atau yang terakhir adalah utility-based reflex agent. Utility-based reflex agent ini adalah fungsi yang memetakan suatu keadaan ke dalam bilangan real yang menggambarkan derajat kesenangan atau kepuasan berdasarkan kondisi tertentu, seperti tujuan kepuasan, kenyamanan, dan keefisienannya. Analisa pintu otomatisnya yaitu tujuan dari agen pintu otomatis ini dapat membuat manusia atau pengguna menjadi lebih mudah, aman, dan nyaman jika pergi ke tempat tersebut. Terutama di saat pandemi, fasilitas ini sangat membantu manusia untuk tidak perlu bersentuhan langsung dengan gagang pintu. Selain itu, pintu otomatis ini dapat menghemat waktu dan ruang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Suyoto, kakak-kakak Asdos, dan semuanya yang telah mendengarkan presentasi kami. Sekian dan terima kasih.